Dikutip dari detik.com, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Trenggalek dikabarkan meninggal dunia akibat bentrok dua kelompok perguruan silat di Taiwan. Korban mengalami luka tusuk di bagian punggung. Pernah nggak sih kalian membayangkan orang yang kita percaya sebagai saudara seperguruan ternyata jadi lawan yang membawa celaka? Di dunia silat ada sumpah kehormatan, loyalitas, dan semangat persaudaraan. Tapi bagaimana kalau itu semua hancur hanya karena ego, gengsi, dan amarah? Hari ini kita akan bahas satu peristiwa tragis yang mengguncang komunitas silat Indonesia di luar negeri dan banyak membuat pihak terpukul. So, simak baik-baik ya guys, karena cerita ini bukan fiksi, ini nyata dan menyayat hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Di channel Ruth Fermiati, hari ini kita akan membahas tawuran tragis antara dua perguruan silat terbesar di Indonesia, yaitu PSHT dan IKSPI, yang terjadi di Taiwan pada awal September 2023. Bentrokan ini menewaskan satu TKI asal Trenggalek, melukai beberapa lainnya, dan menyeret banyak nama kemeja hijau. Nggak usah berlama-lama ya guys, mari kita bahas kasusnya. Check it out! Sebelum kita langsung ke kronologi inti terjadinya tawuran antar perguruan silat, kita ulas dulu yuk siapa saja sih sosok yang terlibat di dalam bentrokan ini. Zainal Fanani adalah seorang pria asal desa Karangmandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Ia lahir pada tahun 1991 dan saat peristiwa ini terjadi di Taiwan, usianya 32 tahun. Zainal adalah putra sulung dari pasangan Bapak Kabul dan ibunda yang dikenal masyarakat sebagai sosok keibuan yang sederhana. Ia tumbuh besar di lingkungan desa yang penuh nilai kekeluargaan. Dari kecil, Zainal dikenal kalem, gak banyak bicara, dan sopan terhadap orang tua. Zainal punya adik kembar namanya Zainal Syafi'i. Mereka berdua tumbuh sebagai bayangan satu sama lain. Sekolah bareng, main bareng, bahkan remaja pun masih selalu bareng-bareng. Kalau Zainal lebih kalem dan pendiam, lain halnya Syafi'i, cenderung lebih terbuka dan ceria. Tapi keduanya punya satu hal yang sama-sama sayang keluarga. Untuk mempermudah jalan ceritanya ini ya guys, dan biar enak diikutinya, kita panggil saja Zainal Fanani sebagai Fanani dan adik kembarnya Zainal Syafi'i kita sebut sebagai Syafi'i. Selain Syafi'i, Fanani juga punya satu adik kandung bernama Khairul Anam. Adik bungsu ini tumbuh sebagai anak terakhir yang cukup dekat dengan kedua kakaknya. Walau usianya terpaut jauh, tapi dia selalu jadi saksi bagaimana Fanani dan Syafi'i berjuang dari bawah demi membantu ekonomi keluarga. Fanani menghabiskan masa kecil dan remajanya di desa. Sehari-hari bantu orang tua di ladang atau jadi tukang bangunan kalau ada warga yang butuh. Ia menyelesaikan sekolah menengah atas di kampungnya, gak pernah neko-neko, gak pernah cari masalah, tapi ia punya tekad yang besar, ingin angkat derajat keluarga lewat jalan merantau. Dan pada akhirnya kesempatan itu datang juga. Setelah mengurus dokumen dan mengikuti proses keberangkatannya secara resmi, Fanani memutuskan jadi TKI di Taiwan. Di sana, ia bekerja sekaligus aktif dalam komunitas PSHT, Persatuan Setia Hati Terate, latihan silat, gotong royong, dan kebersamaan sesama perantau. Semua itu jadi rutinitasnya. Beberapa waktu setelah itu, Syafi'i menyusul ke Taiwan. Mereka tinggal berdekatan, saling jaga, saling bantu. Sebuah kebersamaan yang tidak ternilai, hingga malam itu datang, malam yang merenggut satu nama dan meninggalkan luka bagi yang lain. Aryo Eko Cahyono. Sementara itu ada satu lagi sosok yang terlibat, namun sebagai korban luka. Namanya Aryo Eko Cahyono. Ia juga berasal dari Trenggalek dan bekerja sebagai TKI di Taiwan. Aryo diketahui tidak tergabung dalam perguruan silat manapun, dan kemungkinan besar hanya berada di lokasi bentrokan saat peristiwa itu terjadi. Ia mengalami luka cukup serius di bagian kepala dan punggung, dan sempat dirawat intensif di Rumah Sakit Christian Changhua. Meski selamat, Aryo jadi saksi hidup dari kejadian yang mengubah hidup banyak orang dalam semalam.
Nah itu tadi ya guys, profil para korban dalam peristiwa ini. Sebenarnya yang terlibat cukup banyak, tapi di sini saya hanya membagikan profil dari para korban saja. Nah sekarang yuk kita lanjut ke kronologinya, di mana bentrokan itu bermula dan bagaimana akhirnya berubah jadi tragedi. Begini ceritanya. Awalnya semua terlihat seperti pertemuan biasa. Malam itu tanggal 2 September 2023 sekitar pukul 11 malam waktu Taiwan, dua kelompok dari dua perguruan silat besar asal Indonesia yaitu PSHT dan IKSPI berkumpul di depan stasiun Changhua. Tujuannya adalah untuk mediasi. Ya, awalnya niatnya baik. Ada sedikit konflik kecil yang katanya sudah berlangsung lama di antara anggota dua perguruan ini yang sama-sama menjadi TKI di Taiwan. Daripada makin melebar, diputuskan untuk bertemu dan menyelesaikannya secara baik-baik. Tapi saya yakin gak ada yang nyangka pertemuan damai itu akan berubah menjadi malam paling kelam dalam sejarah komunitas TKI di Taiwan. Perlahan-lahan ketegangan mulai terasa. Sekitar 30 orang berdiri membentuk dua barisan yang berhadapan. Satu kelompok dari PSHT, satu dari IKSPI. Ada yang mencoba membuka pembicaraan dengan kepala dingin. Itu awalnya. Tapi seiring waktunya berjalan, emosi mulai memanas, suara jadi tinggi, saling tunjuk, lalu suasana meledak. Menurut beberapa saksi, situasi berubah ketika ada yang datang membawa tongkat besi dan alat tajam. Dan dari situlah pertengkaran kecil berubah jadi perkelahian brutal. Kericuhan pecah, orang-orang mulai saling dorong, lalu berubah jadi saling serang. Beberapa orang sempat mencoba melerai, tapi kalah jumlah dan tenaga. Teriakan minta tolong terdengar bersautan, dan beberapa rekaman dari ponsel warga memperlihatkan detik-detik saat dua kubu ini saling hantam, bahkan di tengah lalu lintas malam yang ramai. Di antara kerumunan itu ada satu nama yang ikut terseret, Zainal Fanani, yang dikenal sebagai orang baik dan tenang di komunitasnya. Tiba-tiba sudah dalam posisi terdesak, ada yang mengatakan ia diserang dari belakang, ada juga yang bilang ia mencoba memisahkan tapi justru jadi sasaran. Dan yang pasti Fanani tumbang, tubuhnya roboh, darah mulai mengalir, beberapa orang panik, mencoba menolong tapi kerusuhan masih berlangsung. Dan di tengah kekacauan itu juga ada seorang pria lain yaitu Aryo Eko Cahyono. Ia bukan anggota dari perguruan manapun. Hanya seorang TKI yang kebetulan lewat yang sialnya berada di tempat yang salah dan waktu yang salah. Ia pun ikut terkena pukulan dan serangan. Tak lama kemudian ambulans datang, polisi mulai berdatangan, kerumunan perlahan dibubarkan tapi semuanya sudah terlambat. Fanani, anak desa Karanggandu, Trenggalek yang merantau untuk mencari nafkah demi keluarga malam itu meninggal dunia. Kejadian ini langsung menggemparkan komunitas TKI di Taiwan. Gak butuh waktu lama, video-video bentrokan itu viral di media sosial. Warga negara di berbagai daerah di Taiwan jadi cemas. Karena bentrokan ini bukan hanya 1-2 orang saja, tapi jadi wajah besar konflik antar organisasi bela diri Indonesia di luar negeri. Di berbagai kota, aparat kepolisian Taiwan memperketat pengawasan. Beberapa komunitas silat diminta menahan kegiatannya terlebih dahulu. Sementara di Changhua, suasana mencekam bertahan hingga keesokan harinya. Duka menyelimuti keluarga Fanani di Trenggalek. Adik kembarnya Syafi'i yang juga berada di lokasi malam itu disebut-sebut ikut mendampingi Fanani dalam ambulans dan menyaksikan detik-detik terakhir kakaknya dalam keadaan lemah, berdarah, dan tidak sadar. Yang lebih menyayat hati ya guys, malam itu mereka hanya ingin hadir untuk menyelesaikan kesalahpahaman, tapi satu nyawa harus jadi korban. Setelah bentrokan tak terhindarkan dan menyebabkan satu korban jiwa melayang, polisi Taiwan bergerak cepat, dan dalam hitungan jam setelah kejadian di malam 2 September 2023 itu, aparat langsung menyisir lokasi sekitar stasiun Changhua. Mereka mengamankan bukti-bukti penting, mulai dari senjata tajam, tongkat besi, hingga CCTV dari area publik. Tak butuh waktu yang lama, satu persatu pelaku mulai ditangkap. Dalam waktu kurang dari 16 jam, tersangka utama seorang pemuda berusia 24 tahun berhasil ditangkap di kota Taichung. Ia diduga kuat sebagai pelaku penikaman terhadap Fanani. Penangkapan ini jadi titik balik penting dalam kasus tersebut.
Selain itu, 28 orang warga negara Indonesia lainnya juga ikut diamankan dari berbagai wilayah di Taiwan. Mereka diduga terlibat langsung maupun tidak langsung dalam bentrokan. Dan dari hasil pemeriksaan, 15 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita berbagai senjata tajam yang digunakan saat kericuhan. Pedang, sabit, pisau lipat, nunchaku, hingga tongkat besi. Bahkan senjata yang digunakan untuk menikam Fanani ditemukan di dalam selokan dekat lokasi kejadian. Polisi Taiwan menyatakan bahwa tindakan tersebut bukan hanya perkelahian biasa, tapi sudah termasuk dalam kategori gang-related violence, yang dalam hukum Taiwan termasuk pidana berat. Setelah pemeriksaan selesai dan bukti-bukti dianggap cukup, kasus ini dilimpahkan ke pengadilan Taiwan. Proses sidangnya digelar secara terbuka dan pengacara ditunjuk untuk mendampingi para WNI yang menjadi tersangka. Selama persidangan, hakim menyimak bukti video, keterangan saksi, serta hasil visum korban. Nama-nama pelaku utama kemudian disebut secara resmi di ruang sidang. Berikut ini beberapa nama pelaku yang telah divonis hukuman penjara karena terbukti bersalah. Antoni divonis 11 tahun 6 bulan penjara. Kumaedi dijatuhi hukuman 7 bulan penjara. Rifki Setiawan menerima hukuman 3 bulan penjara. Yudi Saputra dan Taufik Herianto masing-masing dijatuhi hukuman 4 bulan penjara. Putusan tersebut disesuaikan dengan peran masing-masing dalam insiden. Mereka yang membawa atau menggunakan senjata tajam dikenai hukuman lebih ringan. Sementara itu, beberapa tersangka lain masih menjalani proses hukum, baik sebagai pelaku utama, pelaku pendukung, atau yang terbukti menyembunyikan barang bukti dan membantu pelarian. Status Aryo Eko Cahyono dalam proses penyelidikan, polisi menyatakan bahwa Aryo Eko Cahyono bukan bagian dari pelaku maupun 2 perguruan silat. Ia hanyalah TKI yang kebetulan berada di lokasi kejadian dan jadi korban salah sasaran. Aryo mengalami luka cukup parah di kepala dan punggung dan sempat dirawat di Rumah Sakit Christian Changhua sebelum akhirnya dipulangkan. Ia tidak dijadikan tersangka ya guys, melainkan dicatat sebagai korban dalam dokumen resmi penyelidikan. Pihak kepolisian Taiwan bersama Kementerian Hakim dan Imigrasi menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kasus ini. Mereka juga bekerja sama dengan KDEI Taipei untuk mengurus hak hukum dan pemulangan jenazah korban ke Indonesia. Dampaknya, kegiatan komunitas TKI yang berkaitan dengan perguruan silat sempat dilarang sementara waktu itu, termasuk latihan rutin, kumpul akbar, dan perayaan. Kasus ini memicu keprihatinan yang sangat besar di kalangan masyarakat Indonesia baik di Taiwan maupun di tanah air. Karena sejatinya keberadaan perguruan silat di luar negeri harusnya jadi ruang persaudaraan, bukan malah menjadi ajang adu gengsi dan permusuhan. Puluhan keluarga di Trenggalek, di Surabaya, di berbagai penjuru di Indonesia, hari itu harus mendengar kabar anak, suami, atau saudara mereka ditangkap atau terlibat kasus pidana. Sementara keluarga Fanani harus ikhlas menerima kenyataan bahwa anak sulung mereka yang berjuang mencari nafkah di negeri orang pulang hanya dalam peti jenazah. So, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini ya guys? Pertama, di luar negeri kita ini bersaudara ya guys, bukan lawan. Gak peduli dari perguruan mana, entah itu PSHT, entah itu EKSPI, kita sama-sama perantau. Kalau kita sendiri yang saling serang, yang rugi siapa? Kita juga toh. Kedua, jaga emosi ya guys. Sekali terpancing dan ambil jalan kekerasan, masa depan bisa hancur. Yang satu kehilangan nyawa, yang lainnya kehilangan kebebasan. Dan yang terakhir, jangan bawa konflik Indonesia ke luar negeri. Nama baik bangsa dipertaruhkan loh guys. Padahal banyak dari kita yang niatnya cuma satu, cari nafkah buat keluarga. Semoga tragedi ini jadi pelajaran biar nggak ada lagi nyawa yang melayang karena ego dan gengsi. Terima kasih ya guys sudah menonton videoku dari awal hingga akhir. Aku mohon dukungan kalian, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Kalau kalian suka dengan videoku, bantu aku yuk menuju 500 subscriber. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Biar kalau aku upload video terbaru, kalian jadi orang pertama yang dapat notifikasinya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye-bye.